Halo anak-anak ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah anak-anak ibu, kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, adapun kompetensi dasarnya dapat dilihat pada slide berikut. Dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kita capai untuk hari ini adalah seperti terlihat pada slide. Nah, anak ibu semuanya, kita minggu lalu telah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yang mana terdiri dari vegetatif dan generatif. Demikian juga pada hewan ada juga vegetatif dan generatif. Ya. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif yaitu apabila individu baru terbentuk yang didahului oleh pembuahan atau peleburan sel sperma dengan sel telur. Sedangkan kalau dia itu secara tak kawin atau aseksual berarti tidak didahului oleh peleburan gamet. Nah, pertama kita bahas yaitu perkembangbiakan hewan secara kawin. Ini dapat dibedakan atas dua, yaitu berdasarkan tempat berlangsungnya. Yang pertama disebut dengan fertilisasi eksternal, yaitu proses peleburan sperma dan sel telur itu berlangsung di luar tubuh induknya, tepatnya di dalam air, contohnya katak dan ikan. Nah, sedangkan fertilisasi internal yaitu apabila peleburan itu berlangsung di dalam tubuh induk, tepatnya di dalam tubuh induk betina. Nah, biasanya golongan-golongan yang termasuk fertilisasi internal yaitu golongan reptil, apes atau burung, dan mamalia. Nah, berikut ini kita akan mempelajari tentang perkembangan embrio setelah terjadi fertilisasi. Dapat dibedakan atas tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kita bahas yang pertama yaitu vivipar. Vivipar yaitu kelompok hewan yang melahirkan anak. Nah, fertilisasinya atau pembuahannya itu berlangsung di oviduk atau di tuba Fallopi. Dan perkembangannya berlangsung di dalam uterus atau rahim. Biasanya kelompok ini adalah mamalia, kecuali golongan seperti platypus dan echidna, itu adalah termasuk ovipar. Nah, yang kedua yaitu ovipar. Ovipar yaitu golongan hewan yang fertilisasinya berlangsung di oviduk, tetapi perkembangan embrio berlangsung di dalam telur. Golongan yang termasuk ke sini kecuali golongan mamalia, ya. Tapi bagian mamalia itu ada juga yang ovipar seperti yang Ibu bilang tadi, platypus dan echidna. Nah, secara keseluruhan mulai dari golongan ikan, katak, reptil, burung itu semuanya adalah ovipar. Nah, yang berikutnya, baiklah kita lanjutkan dengan bagian-bagian telur secara umum. Nah, dapat dilihat pada slide berikut. Ada cangkang, membran, tali kuning telur, albumen, kuning telur, keping lembaga, dan rongga udara. Nah, fungsi masing-masing bagian dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, selanjutnya
adalah golongan ovovivipar, yaitu hewan yang fertilisasi berlangsung di dalam oviduk, sedangkan embrio berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induk. Dan apabila embrio telah cukup umur, telur akan menetas dan keluar dari tubuh induk. Seolah-olah nanti hewan tersebut melahirkan anak. Ya, contoh pada kadal ular boa. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan hermafrodit, yaitu hewan yang memiliki dua alat kelamin, yaitu testis dan ovarium dalam satu tubuh. Misalnya golongan cacing tanah, hidra, keong, kerang, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang memiliki dua alat kelamin. Yang berikutnya adalah reproduksi aseksual atau vegetatif atau secara tak kawin. Perkembangbiakan secara aseksual atau tak kawin yaitu terbentuknya individu baru tanpa fertilisasi atau pembuahan. Dapat dibedakan atas 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Nah, tunas yaitu terbentuknya individu baru dari tonjolan yang berasal dari tubuh induk. Nah, setelah tonjolan ini besar, nanti dia akan dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada hidra. Yang kedua yaitu fragmentasi, yaitu terbentuknya individu baru dari potongan tubuh induknya, misalnya planaria. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, yang ketiga yaitu partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa dibuahi oleh sperma, misalnya tawon, ya, semut, dan kutu daun. Nah, setelah terbentuk zigot dari hasil proses fertilisasi, maka akan terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan embrio yang dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu 1. Metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu terjadi perubahan struktur tubuh, yaitu yang dimulai dari sejak telur menetas akan menjadi larva. Larva berkembang menjadi pupa atau kepompong dan selanjutnya menjadi dewasa atau imago. Masa larva sering disebut dengan masa makan karena dia ulat-ulat itu cenderung untuk memakan ya daun-daunan ya. Sedangkan pupa atau kepompong disebut dengan masa puasa, yaitu perubahan menjadi organ-organ ya dari ulat, nanti dia akan menjadi memiliki kaki, sayap, dan selanjutnya ada imago adalah golongan masa reproduksi. Sedangkan metamorfosis katak yaitu dimulai dari telur menetas langsung menjadi berudu berinsang luar, akan berkembang menjadi berudu berinsang dalam, lalu berudu berkaki, lalu berkembang menjadi katak berekor, lalu katak muda, dan terakhir katak dewasa. Ya. Nah, metamorfosis kupu-kupu dapat dilihat urutannya seperti pada slide. Sedangkan metamorfosis katak dapat dilihat seperti pada slide. Yang kedua, metamorfosis tak sempurna, yaitu dikatakan tidak sempurna karena perkembangannya tidak, perubahan bentuknya tidak begitu signifikan, yaitu biasanya dia hanya perubahan ukuran, ya. Maka disebut dengan telur menetas menjadi nimfa muda, berkembang menjadi nimfa dewasa, dan menjadi hewan dewasa yang siap untuk bereproduksi. Contoh belalang, lipas, ataupun cengkrik.
Nah, berikutnya metagenesis, ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami tahap perkembangbiakan seksual dan tahap perkembangbiakan aseksual. Misalnya ubur-ubur dan obelia. Nah, dapat dilihat pada slide, medusa itu adalah masa bisa berenang bebas, sedangkan polip itu masa hidup melekat pada suatu dasar. Medusa yaitu dia berkembang biak secara kawin, sedangkan polip itu berkembang biak dengan tunas atau generatif. Nah, yang terakhir yaitu teknologi reproduksi pada hewan. Nah, teknologi reproduksi ini ada dua, yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu sperma dimasukkan dengan sengaja ke dalam rahim betina dengan menggunakan alat suntik, sehingga nanti hewan betina akan mengalami kehamilan tanpa melibatkan hewan jantan. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan. Yang kedua yaitu fertilisasi in vitro atau bayi tabung, yaitu sperma dan sel telur itu dileburkan di dalam tabung dan setelah terbentuk zigot dan bertumbuh menjadi morula, kemudian morula itu akan diimplantasikan ke dalam uterus atau rahim sehingga tetap berkembang di dalam rahim betina. Contohnya pada hewan langka. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya dapat dipahami, dimengerti, dan dapat dikerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan di kolom tugas. Kerjakan ya nak, hanya jawabannya saja yang kamu tulis, optionnya, tanpa menuliskan kalimatnya ya nak ya. Semoga semangat selalu, tetap bahagia, tetap menjaga kesehatan ya, dan semangat. Terima kasih.